pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat memperingati Jumat Agung. Hari ini kita akan sama-sama masuk ke dalam perenungan, mengingat kembali korban Yesus di atas kayu salib. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam perenungan itu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami punya kesempatan untuk kami datang di hadirat-Mu. Terima kasih kami punya kesempatan untuk sekali lagi kami mengingat karya Yesus di kayu salib. Pagi hari ini Tuhan, biar salib-Mu mempesonai kami sekali lagi. Terima kasih Bapa, kami siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terkutuklah aku, manusia yang jatuh, dibelenggu dan ikat dosa. Terkutuklah aku, manusia yang jatuh, layak mati dan binasa. Tapi aku ini tak akan hilang asa, karena kehendaknya aku selamat. Ia jadikan hidup bagianku sepanjang masa. Oh sungguh, syukurku takkan pernah tamat. Sejak Ia hadir, aku tak hina, karena hargaku tak lagi di dalamku, tapi di dalam Dia Sang Penebus. Semenjak Ia mati di kayu sana, kematian tak lagi jadi takaranku, karena jiwaku telah usai Dia bayar. Karena apa yang kau perbuat saat kau putuskan minum cawan itu, nyatakan kasih-Mu tak pernah kenal batas. Sekarang sungguh hidup ini aku angkat untuk menyenangkan-Mu setiap waktu. Karena Kau mati, aku telah lunas. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru,
karya-karya yang mulia bagi setiap kami Tuhan. Pengorbananmu besar Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, jumpa lagi jemaat Tuhan lewat ibadah. Walaupun kita berbeda tempat, namun saya percaya kita tetap satu roh di dalam Tuhan. Haleluya, saya mengucapkan selamat Jumat Agung. Kita sedang memperingati hari kematian Tuhan. Dan biasanya dalam rangkaian Paskah kita membuat acara yang berbeda. Namun kali ini rasanya suasana sungguh berbeda. Biasa kita buat big day, tapi hari ini kita merayakan dalam keadaan yang berbeda. Nah saudara, keadaan yang berbeda buat saya yang saya maksudkan lebih dalam lagi saudara. Beberapa waktu ini di tengah wabah yang ada, di tengah kondisi kita harus tinggal di rumah. Ketika saya sedang menyiapkan khotbah ini, saya mau sharing kepada saudara. Saya nyaris kesulitan. Kenapa? Saya bolak-balik harus menyampaikan apa. Kenapa? Karena saya sendiri juga mengalami waktu tertekan. Mungkin hari-hari ini juga saudara tertekan. Karena tidak bisa bekerja, anak-anak tidak bisa bersekolah dengan normal. Ada banyak hal yang kita terbatasi, harus tinggal di rumah. Sementara ada pekerjaan, ada kebutuhan. Dan yang lebih jauh lagi, tentu kita peduli soal keselamatan kita. Keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan orang-orang yang kita kasihi. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sungguh tertekan. Saya berdoa kepada Tuhan, kenapa saya begitu tertekan? Saya memang memikirkan diri saya sendiri. Namun ada beban yang berat yang rupanya saya gumuli, yaitu saya memikirkan keluarga. Lebih jauh lagi, saya memikirkan jemaat Tuhan. Karena biasa kita bisa bertemu, beribadah, bersalaman, bersenda gurau. Saya bisa lihat saudara secara fisik, saudara. Saya bisa melihat, bahkan saudara tidak berkata apa-apa, dari bahasa tubuh saudara saya mengerti apa yang saudara alami. Namun hari-hari ini ada satu beban yang saya berkata, apa keadaan jemaat hari-hari ini? Nah, dalam renungan kita tentang Paskah, Tuhan beri ayat ini. Ketika saya sudah coba siapkan yang lain, Tuhan memberikan ayat ini kepada saya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 2, Paulus berkata begini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ketika saya merenungkan, memikirkan, menggumuli, mendoakan keadaan jemaat, saya berdoa untuk kebutuhan, buat keselamatan, saya berdoa buat pemeliharaan, penjagaan. Jujur, kadang-kadang kita fokus kepada masalah, fokus kepada apa yang sedang terjadi. Namun Tuhan meluruskan saya dengan ayat ini. Paulus katakan, dia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Dia gak mau tahu soal yang lain selain Yesus Kristus. Dia gak mau tahu soal keadaan jemaat yang lain, tapi dia mau pastikan Yesus Kristus yang ada di dalam jemaat, yang jemaat percayai. Nah, saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, beban saya mulai berkurang dan saya bisa fokus
kepada pelayanan saya, pada yang harus kita lakukan. Dan saya berdoa beban ini juga bukan hanya ditangkap oleh pelayan-pelayan, oleh gembala-gembala, dimanapun saudara berada. Tapi saya berdoa setiap pria yang adalah imam di keluarga menangkap juga beban ini. Atau setiap saudara yang dipercayakan untuk menjadi bos, menangkap pesan ini bagi pegawai saudara. Entah itu di perusahaan, di toko saudara, di pekerjaan saudara. Saudara memikirkan orang-orang yang di sekitar, pastikan bahwa mereka selamat. Namun keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, ketika Paulus katakan, aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Saudara, saya dibawa dengan ayat ini. Saya memang harus menjaga diri, tapi saya juga harus menjaga sesama. Nah, firman Allah katakan begini, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini yang saya katakan tadi, saya berbeban. Saya berdoa. Saya bahkan berusaha ekstra berdoa. Kenapa? Karena ada beban yang berat. Selain untuk diri saya, berdoa buat keluarga saya. Terutama saya juga berdoa buat keluarga jemaat yang ada. Saya berdoa bahkan orang-orang yang jauh yang saya kenal, orang-orang yang saya kasih, yang Tuhan percayakan berhubungan. Nah, ketika Tuhan katakan jaga diri dan jaga seluruh kawanan, ayat selanjutnya ini menguatkan saya. Di dalam ayat yang ke-32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Bagaimana saya menyerahkan diri saya, keluarga saya, jemaat? Yaitu dengan mendoakan. Dengan terus mendoakan orang-orang yang kita kasih. Sama. Mari engkau ayah, mari engkau orang tua, doakan orang-orang yang di sekitarmu yang engkau kasih. Serahkan mereka kepada Tuhan. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini berkata, dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saya concern apa yang dimakan oleh jemaat. Saya concern kebutuhan mungkin ekstra vitamin, ekstra makanan suplemen atau yang lain untuk menjaga kondisi. Tapi Tuhan taruh lebih dalam lagi. Apakah kebutuhan rohani saudara terpenuhi? Itu sebabnya saya memastikan setiap pagi ketika saya kirim firman Tuhan lewat video, saya cek apakah jemaat sudah membacanya. Dengan teknologi yang ada, saya bisa pastikan ini sudah sampai. Namun saya baru tahu aplikasi yang ada juga bisa melihat orang itu sudah membacanya atau belum. Orang itu sudah memperhatikan menontonnya atau belum. Ya, secara teknis saya bisa cek. Namun soal hati saya nggak bisa cek. Itu sebabnya saya bagikan firman Tuhan dan saya berdoa lagi. Nah saudara, sama. Mari kita juga perhatikan kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu keluarga kita, yaitu orang-orang yang kita kasih, yaitu lingkungan kita, pegawai kita, orang-orang yang membantu kita. Mari beri kekuatan kepada mereka, beri firman Tuhan kepada mereka, beri pengharapan kepada mereka. Kita teruskan saudara. Paulus katakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Saudara, pastikan kebutuhan terbesar pribadi kita, kebutuhan terbesar setiap anggota keluarga kita, kebutuhan terbesar orang-orang yang kita kasih adalah Yesus Kristus. Siapakah dia? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia Allah yang jadi manusia, menjadi juru selamat. Dia sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ketika saya, saudara, ketika orang-orang yang kita kasihi
ketika keluarga kita, orang di sekitar kita bertemu Yesus, dia mengalami jalan yang ditempuh membuat orang sampai ke tujuan. Yesus berkata, aku adalah jalan. Di tengah banyak masalah, ketika seorang ada di dalam Tuhan, Tuhan akan selalu memberi jalan. Tuhan selalu akan membuka jalan. Dan saudara, Tuhan katakan bukan hanya jalan, kebenaran. Saya lihat banyak orang sekarang di tengah kondisi yang ada melakukan ini, melakukan itu, melakukan banyak hal. Nah, saya lihat orang-orang mulai tertekan. Kenapa? Yang saya lakukan ini sudah betul belum? Cukup nggak pakai disinfektan? Cukup nggak memakai semua perlengkapan yang melindungi? Gimana kalau ada yang terluput? Tuhan katakan, bukan hanya jalan tapi kebenaran. Ketika engkau di dalam Tuhan, ketika Yesus menjadi juru selamatmu, Tuhan akan menuntut engkau melakukan hal-hal yang benar. Sehingga apapun yang terjadi di lingkungan saudara, apapun yang menimpa, apapun yang coba datang, Yesus katakan selanjutnya, bahkan hidup. Yesus adalah kehidupan. Di tengah orang boleh sakit, di tengah orang boleh terjangkiti, tapi ada jaminan kehidupan dari Tuhan. Kehidupan dari Tuhan. Firman Allah berkata, 1.000 orang boleh rebah sisi kita, 10.000 sisikan kita. Tapi kalau Tuhan beserta kita, kita akan tinggal tetap. Atau bahkan mungkin, kalau memang Tuhan izinkan orang yang terkasih kita, orang yang kita cintai, orang yang di bawah kita, atau siapapun yang kita kenal, bahkan mungkin hari-hari ini mengalami sakit penyakit, bahkan akhirnya kematian secara tubuh dialami. Tapi yang paling penting, dia memiliki hidup yang kekal. Soal kematian hanya perpindahan kepada alam yang lain. Tapi kalau dia ada di dalam Yesus, dia punya jaminan keselamatan. Biar ini menjadi renungan kita di tengah Paskah ini. Mungkin kita gak bisa banyak keluar. Ini kesempatan kita untuk merenung. Berdoa buat pribadi, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mau pastikan. Karena Yesus berkata dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oh, Paulus concern dengan jemaat di Efesus. Dia memikirkan banyak hal, tapi satu yang dia fokuskan, bahwa jemaat ada di dalam Yesus Kristus, mengenal Tuhan, sudah diselamatkan. Lebih lanjut, Paulus katakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dia tidak berhenti di situ, yaitu Dia yang disalibkan. Saya rasa betul konteks Dia yang disalibkan layak, patut, dan seharusnya kita renungkan di masa Jumat Agung ini. Di masa ketika Dia disalibkan, Dia mati disalibkan. Paulus bisa berkata, Yesus guru yang baik, Yesus penyembuh, Yesus murah hati, Yesus membuat mujizat yang lain-lain. Tapi penekanan di sini adalah Dia yang disalibkan. Di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, tidak ada yang lebih mengerikan daripada salib. Di tengah kesukaran, di tengah hal-hal yang paling memuakan, paling menghinakan, tidak ada yang lebih buruk dari salib. Nah, kenapa Tuhan izinkan? Tuhan mau kita mengerti firman Tuhan ini. Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Karena hanya lewat saliblah kita diselamatkan. Kita orang berdosa.
Ketika dia disalib, dia curahkan darahnya. Darahnya mencuci perbuatan dosa kita. Namun salibnya mengakhiri keberdosaan kita. Manusia yang berdosa kita disalibkan, dimatikan. Namun karena dia Allah, hari yang ketiga nanti kita rayakan Paskah, nanti dia bangkit. Saudara, kita yang percaya Tuhan sudah diberi kehidupan yang baru. Namun kehidupan yang baru itu kita perlu jalani. Dan seringkali kita menjumpai ketika kita mengikut Tuhan, ada hal-hal yang gak berkenan, masih banyak hal-hal yang tidak tepat. Itu sebabnya Yesus berkata begini dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oh, ternyata saudara, bukan hanya Yesus yang harus memikul salib. Ternyata kita pun harus memikul salib. Bedanya, Yesus menderita dulu, mati, baru dibangkitkan. Bedanya, kita adalah telah dibangkitkan, telah diberi kehidupan baru. Namun itu di dalam roh kita. Karena kita masih tinggal di dalam tubuh ini, kita seringkali bisa dikontrol oleh tubuh. Karena di dalamnya ada hawa nafsu. Ada tabiat dosa yang coba merasuki kita, memerintah jiwa kita. Nah, saudara, firman Allah selanjutnya berkata di ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Saudara, semua kita ingin selamat hari-hari ini, bukan? Selamat dari semua hal. Dan ternyata ada cara yang berbeda yang Tuhan katakan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Justru ketika kita keluar dari usaha kita menyelamatkan diri kita, Tuhan menjadi juru selamat kita. Dan kita akan menerima kemenangan dari Tuhan. Di masa yang sulit ini, di masa kita harus tinggal di rumah, stay at home, stay safe, saya mau pastikan, stay in Jesus, stay in Christ. Saudara, karena hari-hari yang lain kita sibuk. Ini waktu kita untuk merenungkan di tengah penderitaan Tuhan. Biasanya apa yang kita lakukan? Biasanya kita sibuk untuk bekerja. Sibuk mengejar bisnis kita, sibuk menjaga karir kita, sibuk dengan hal-hal yang di dunia ini. Tapi hari ini, ketika kita ada di rumah dan mendengarkan firman Tuhan dan punya banyak waktu untuk bergumul dengan Tuhan, ayat ini luar biasa. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Hari ini ketakutan menyebar di mana-mana. Tapi saya berdoa, ada waktu mungkin kita takut, tapi kita nggak dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang terjangkit. Di luar sana bahkan tidak lolos setelah mereka terjangkit. Bahkan nyawa pun mereka harus melayang. Dan seringkali untuk mempertahankan nyawa orang bisa lakukan apa saja. Dan barulah kita hargai, kita bisa sadari apa guna semuanya. Kalau kita harus kehilangan nyawa kita. Bayangkan saudara, kalau orang belum punya jaminan keselamatan dan dia kehilangan nyawanya. Wow, apapun statusnya, apapun yang dia telah peroleh di dunia ini, tidak ada gunanya. Saya mau mengingatkan saudara, di tengah perenungan kita tentang Jumat Agung, apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan mau memikul salib kita? Kalau kita sungguh-sungguh mau memikul salib, mari ini waktu kita merenungkan. Mungkin kita sekarang mulai menghargai waktu berdoa, waktu membaca firman Tuhan, waktu beribadah. Itu sebabnya mari evaluasi. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Justru ketika kita nggak bisa lakukan hal yang lain, kita banyak latih beribadah, berdoa, merenungkan firman Allah. Pendek kata, kita persembahkan tubuh kita. Mari evaluasi. Hari-hari ini waktu yang tepat.
Di sini kita bisa merenungkan apakah kita sama dengan dunia atau beda dengan dunia. Karena kalau bicara salib, Yesus yang disalibkan, dia telah lakukan buat kita. Tapi Yesus juga meminta kita untuk memikul salib. Apa artinya saudara? Kolose pasal 3 ayat 5 berkata begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sekali lagi, karena itu matikanlah dalam dirimu. Kita harus mematikan, artinya apa? Itulah makna salib. Ketika kita mematikan, di sini dikatakan segala sesuatu yang duniawi. Diberi contoh di sini yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Karena yang sama dengan penyembahan berhala. Ini waktu kita untuk merenung ketika kita nggak bisa banyak berbuat apa-apa. Di tengah perayaan Jumat Agung ini, di tengah perayaan kematiannya, kita merenungkan lagi sejauh mana kita mengikut Tuhan, sejauh mana kita memikul salib, sejauh mana kita mematikan hawa nafsu kita. Ketika kita di luar sana dengan waktu yang normal, mungkin kita lakukan banyak hal. Dan sekarang ketika terpaksa kita dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan pergaulan, dibatasi dengan kondisi yang ada. Saya berdoa, biar ini menjadi perenungan kita di Jumat Agung ini. Sudahkah kita mematikan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita mematikan hawa nafsu yang ada? Haleluya. Yesus sudah mati buat kita. Mari kita memikul salib, sehingga segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita juga dimatikan. Haleluya. Saya rindu, sebentar kita akan perjamuan kudus. Kita akan ambil bagian dalam persekutuan perjamuan asa yang kudus. Kita akan makan roti, makan tubuh Tuhan, minum anggur, minum darah Yesus. Menjadi peringatan, dia sudah mati untuk keselamatan kita. Namun kita harus menyempurnakan itu. Kalau kita sudah lahir baru, mematikan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Siapkan anggur saudara. Siapkan roti saudara. Siapkan diri saudara. Siapkan juga keluarga saudara. Mari layani. Mari ayah jadi imam buat keluarga saudara. Jadi imam buat orang-orang di sekitar saudara. Mari persiapkan diri. Sambil membersihkan diri, nyanyikan pujian ini. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya Silakan sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sambil pegang roti, sambil memegang anggur, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku telah mati. Katakan, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Pegang roti dengan tangan kanan. Angkat di atas kepala saudara. Sebelum kita makan bersama-sama, mari renungkan perkataan Tuhan. Tuhan berkata ketika dia mengambil roti, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kita perbuat ini, kita mengingat korban Tuhan. Kita mengingat kematiannya bagi kita untuk keselamatan kita. Mari angkat dan mengucap syukur. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Makasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan dengan tangan kanan. Sebelum kita minum bersama-sama, mari renungkan juga kata-kata Tuhan ketika dia mengambil anggur. Dia berkata, ini adalah darahku. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Setiap kali kita minumnya, kita mengingat korbannya. Kita mengingat kematiannya. Untuk menebus dosa kita demi keselamatan kita. Itu sebabnya mari mengucap syukur dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari minum. Haleluya. Mari ucapkan syukur sambil mempersembahkan tubuh kita. Sambil mempersembahkan tubuh kita. Sambil mempersembahkan keberadaan kita. Sekali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Ku telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Katakan hidup ini. Amin Tuhan. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah pada kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur di tengah perayaan kematian-Mu di kayu salib. Kami masih boleh beribadah walaupun dengan keadaan yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tapi kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh ingat kembali korban-Mu Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap kami, untuk setiap keluarga kami, untuk setiap pribadi yang kami kasih. Bahkan hamba berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan acara ini Tuhan. Biar makna kematian-Mu ada pada kami. Di tengah keadaan yang tidak menguntungkan, di tengah keadaan yang membatasi, di tengah bahkan keadaan yang menakutkan, di tengah keadaan yang hari-hari ini kami alami. Kami mau berdoa biar sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kami memikirkan diri kami, memikirkan orang-orang yang kami kasihi, kami memastikan bahwa orang-orang yang kami kasih, kami memastikan diri kami ada di dalam Tuhan, ada di dalam keselamatan Tuhan. Bahkan hari-hari ini kesempatan bagi kami untuk merenungkan Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Ini waktunya kami untuk merenungkan kematian-Mu bagi keselamatan kami.
Kalaupun kami menghadapi orang-orang yang sakit, orang-orang yang bahkan mungkin mengalami kematian, tapi kami percaya ada kehidupan yang kekal buat kami yang percaya. Itu sebabnya kalau kami masih diizinkan hidup, biar kami boleh memaknai hidup ini. Hidup ini kami persembahkan kepada Tuhan, sehingga kami boleh menggenapi rencana Tuhan. Kalau kami diizinkan hidup saat ini, dalam kondisi seperti ini waktu kami untuk merenungkan kerohanian kami, merenungkan bagaimana kami mengikut Tuhan, merenungkan bahwa di dalam diri kami masih banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan mau kami memikul salib, artinya menyesuaikan hidup dengan kehendak-Mu. Artinya kami mulai mematikan di dalam diri kami segala yang bersifat duniawi, segala hawa nafsu, keserakan, kenajisan, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Engkau. Biar di tengah perayaan ini Engkau membukakan lagi mata kami untuk memandang salib, untuk fokus kepada salib, salib-Mu. Dan kami juga fokus kepada salib kami yang harus kami tanggung. Karena di balik salib, ketika kami mengalami kematian, kami akan memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk hadirat dan firman-Mu. Hamba mau berdoa, saat ini hamba mau bersyafaat buat orang-orang yang kami kasih, baik keluarga kami, jemaat Tuhan, bahkan orang-orang di sekitar jemaat Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, buat bangsa kami, biar belas kasihan-Mu, biar keselamatan yang dari Engkau boleh curahkan. Khusus buat pemerintahan kami berdoa, ada hikmat, ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan bagi otoritas-otoritas kami, mulai di presiden, wakil presiden, para menteri yang mengambil keputusan. Tuhan tolong mereka, bela mereka, lindungi mereka, sehingga sungguh bangsa ini boleh terjaga. Berkati juga para militer, berkati para polisi, keamanan yang mengatur semuanya supaya berjalan dengan baik. Khusus kami berdoa buat mereka para tim medis, dokter, suster, brother, semua bagian yang mereka yang bekerja untuk menangani kasus-kasus yang ada. Tuhan tolong, beri kekuatan, beri perlindungan. Kami bahkan melepaskan damai sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia, buat seluruh lingkungan kami, supaya kami juga boleh tenang. Boleh Tuhan mematuhi perintah yang ada, sehingga ketika badai ini berlalu, ketika wabah ini berlalu, kami boleh didapati kembali lagi dengan normal, dan kami boleh berdamai satu dengan lain dan memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih. Dan sekarang jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri, tadakan kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat. Biar kasih Allah Bapa, biar kasih karunia Yesus Kristus, biar persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus memberkati seluruh keberadaanmu, sehingga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Engkau tidak kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan membuat kita dapat melakukan segala perkara dengan kekuatan yang dari Tuhan. Menghadapi segala keadaan dengan kekuatan dan hikmat Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, jadilah garam dan terang. Karena Engkau adalah garam dan terang dunia ini. Jadilah pembangun kota di atas bukit. Biarlah pengenalan kita akan Tuhan. Biarlah hasil kita memikul salib dilihat oleh semakin banyak orang, bahwa kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan untuk memuliakan Bapa di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati kematian Tuhan. Dan sebentar kita juga akan memperingati kebangkitan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.